Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Mariska Lutterbond MATS PhD. Bahan bacaan terdapat pada 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-10. Sebab kata orang, surat-surat yang memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataan tidak berarti. Judul renungan kita pada hari ini, mengakui kelemahan dan kerapuhan. Bersikap tegas adalah salah satu kualitas yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin biasanya dituntut untuk bersikap tegas. Apakah bersikap tegas berarti selalu marah? Apakah bersikap tegas berarti selalu keras kepada orang lain? Apakah bersikap tegas dan keras berarti mengingkari kelemahan dan kerapuhan? Rasul Paulus berbicara tentang hal ini dalam suratnya kepada jemaat Korintus. 2 Korintus adalah surat yang sudah diyakini oleh para ahli Perjanjian Baru sebagai surat yang benar-benar ditulis oleh Rasul Paulus. Ada 7 surat dalam Perjanjian Baru yang diyakini sebagai Paul Undisputed Letters, surat-surat yang tanpa keraguan lagi ditulis oleh Paulus. Surat 2 Korintus ingin menerangkan mengenai permasalahan yang terjadi dalam jemaat. Secara khusus dalam surat ini, Paulus juga ingin menjelaskan mengapa ia melakukan perubahan perjalanan ke Korintus. Itu sebabnya dalam pasal 10, Paulus secara terus terang menjelaskan bahwa dia tidak berani berhadapan muka dengan jemaat Korintus. Ia meminta jemaat untuk jangan memaksa dia untuk menunjukkan keberaniannya dan tidak menganggap bahwa surat yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah untuk menakuti jemaat. Itu sebabnya dalam ayat ke-10, Paulus menegaskan bahwa surat-surat yang ia tulis tegas dan keras. Tapi bila berhadapan muka dengan jemaat Korintus, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Apa yang dimaksud Paulus? Apa yang bisa kita maknai dari ayat ini? Paulus menunjukkan bahwa dia adalah orang yang suka berterus terang. Melalui surat ini, Paulus juga secara gambling menunjukkan kelemahan dan kerapuhannya. Ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Justru ketika Paulus dengan keberanian mengakui kelemahan dan kerapuhannya, hal ini menjadi kekuatan Paulus. Rasul Paulus mampu menunjukkan dirinya apa adanya walaupun melalui surat dan diberanikan keberanian untuk mampu menyatakan apa yang menjadi kelemahan dan kerapuhannya. Mengakui kelemahan dan kerapuhannya juga adalah kualitas yang harus kita miliki sebagai pemimpin, sebagai orang percaya. Dalam kelemahan dan kerapuhan, maka kita mampu melihat kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Menunjukkan kelemahan dan kerapuhan berarti kita keluar dari zona nyaman kita, comfort zone, karena ada keterbukaan dan kepercayaan. Setiap kita pasti punya kelemahan dan kerapuhan. Menampakkan dengan tulus adalah cara kita untuk menyampaikan pada komunitas sekeliling kita bahwa aku dan kamu tidak sempurna. Bahwa kamu punya masalah, aku punya masalah. Bahwa kamu punya kelemahan, aku pun punya. Aku dan kamu hidup dalam kerapuhan. Dalam masalah, kerapuhan dan kelemahan kita, undanglah Tuhan bekerja. Refleksi renungan kita pada hari ini, tidak perlu malu mengakui kelemahan, itu bukan aib. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kelemahanku dapat menjadi alarm bagiku untuk lebih mengandalkan Tuhan dalam segala hal hidupku. Amin.